Bab 341. Penobatan Raja bagian kedua. Sementara Kaisar Vetranis menenangkan diri di halaman istana kerajaan Austria, Berengar menghibur Honoria setelah ia mendengar kabar duka tentang kematian Aretas. Ia memeluk wanita muda nan cantik itu bagai ikan lamprey sambil membelai rambut putih halus sang putri. Sambil melakukannya, ia berbisik di telinga sang putri. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku janji akan meyakinkan ayahmu agar mengizinkan kita bersama." Honoria menatap Berengar dengan tatapan penuh penghargaan. Tanpa Berengar yang menghiburnya, ia tak tahu bagaimana ia akan menghadapi berita kematian Aretas. Selain Heralikus, ayah baptisnya adalah satu-satunya sahabatnya semasa kecil. Mendengar kabar meninggalnya ayah baptisnya di usia yang masih sangat muda sungguh mengguncang jiwa gadis itu. Baru setelah Berengar membantu menenangkan kegugupan sang putri, sang raja muda berbicara kepada khalayak bangsawan yang berkumpul untuk menyaksikan penobatannya dengan nada tenang dan percaya diri. "Saya mohon maaf atas kejadian barusan, kita akan segera pindah ke Coronation, jadi saya sarankan Anda menikmati makanan dan minuman anggur Anda sebelum acara ini tidak lagi dibagikan." Setelah mengatakan ini, Berengar kembali memperhatikan orang-orang yang berkumpul di sampingnya. Marques Otto von Gratz, ayah Adela, juga menghampiri Berengar saat itu dan mulai berbicara kepadanya. "Yang mulia, saya ingin bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja antara Anda dan sekutu kita di timur?" Tampaknya kehadiran Putri Honoria kini telah diketahui oleh semua orang yang hadir. Berengar tersenyum menanggapi hal ini dan menganggukkan kepalanya sebelum menanggapi kekhawatiran kanselirnya. "Semuanya akan baik-baik saja, Otto. Setelah penobatanku, aku berniat berdiskusi panjang lebar dengan Kaisar Bizantium tentang masa depan kedua kerajaan kita. Untuk saat ini, nikmatilah dirimu. Upacara akan segera dimulai." Setelah melihat ekspresi percaya diri di wajah Berengar, Otto merasa agak lega. Sang raja tahu apa yang ia lakukan, meskipun mungkin tidak tampak seperti itu sejak pertemuan pertama. Karena itu, ia mengangguk dan tersenyum sebelum menanggapi ucapan Berengar. "Saya akan melakukan seperti yang Anda sarankan." Setelah berkata demikian, Marques Otto pamit dan mulai berbaur dengan tamu-tamu lainnya. Tak lama kemudian, Kaisar kembali ke acara setelah dibujuk habis-habisan oleh bangsawan misterius dari timur. Setelah itu, Berengar memerintahkan makanan dan anggur untuk dibawa kembali ke dapur, dan upacara pun dimulai. Ludolf, kepala gereja reformis, memegang bantal ungu bersulam emas. Di atas bantal ini terdapat mahkota yang layak untuk seorang raja. Mahkota ini terbuat dari emas dengan batu permata garnet hitam yang tertanam di permukaannya dan dilapisi beludru hitam. Karena itu, Berengar berbicara kepada khalayak yang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa ini dengan suara penuh wibawa saat ia mengucapkan kata-kata yang akan terukir dalam sejarah. "Saya, Raja Berengar von Kufstein, dengan ini menyatakan bahwa saya dimahkotai oleh Tuhan, bukan oleh gereja, karena kekuatan saya bersifat ilahi. Atas kehendaknya, tak seorang pun, baik yang hidup maupun yang mati, memerintah saya di bumi yang agung ini, karena saya semata-mata bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Setelah menyampaikan pidato singkat namun padat ini, Berengar meraih mahkota berlapis emas dan meletakkannya di kepalanya. Saat itu juga, Marques Otto von Gratz, Kanselir Austria, memerintahkan semua pria, wanita, dan anak-anak Austria untuk hadir. "Berlututlah di hadapan rajamu." Saat ia mengatakan hal ini, seluruh kerumunan berkumpul, kecuali para diplomat kerajaan asing berlutut di hadapan Berengar dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada orang yang suatu hari nanti akan memimpin Austria menuju kejayaan tanpa batas. Ketika Berengar melihat ini, senyum puas terukir di wajahnya yang sempurna. Ia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya hari itu menjadi kenyataan. Meskipun jalan menuju kerajaan telah selesai, jalan menuju kekuasaan baru saja dimulai. Ambisinya jauh lebih besar daripada sekadar menjadi Raja Austria dan Swiss. Ia merencanakan banyak penaklukan di tahun-tahun berikutnya dan telah mulai menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendanai ekspedisi-ekspedisi ke seluruh dunia guna mencari tanah-tanah dengan sumber daya berharga yang siap untuk dijajah. Namun, untuk saat ini, hal-hal tersebut masih belum dapat dicapai. Pada prinsipnya, ia memiliki beberapa tugas yang menghalangi tindakan tersebut. Pertama, Berengar harus menjaga hubungannya dengan kekaisaran di timur. Kemudian, ia harus menikahi tunangan kesayangannya dan memiliki keturunan. Setelah itu, ia harus memulai proses industrialisasi. Baru setelah Berengar mencapai hasil yang diinginkannya, ia akan mendanai ekspedisi ke dunia baru dan memulai perang penyatuannya. Berengar mengingat fakta ini saat ia menghabiskan sisa hari itu menjamu tamu-tamunya, yang banyak di antaranya telah bepergian melintasi Austria dan Eropa untuk menyaksikan acara monumental tersebut. Setelah menghabiskan beberapa jam berbaur dengan para bangsawan dari dunia barat, Berengar akhirnya mengakhiri upacara penobatan.
Setelah ratusan tamu bubar dari istananya, sang Raja Muda memulai langkah pertamanya dalam perjalanan panjangnya menuju penyatuan. Karena itu, Berengar menghampiri Kaisar dan para penasihatnya dengan senyum ramah di wajahnya. Kedua pria itu menunggu dalam diam hingga saat ini, menyadari bahwa ada hal-hal penting yang perlu dibicarakan antara kedua kerajaan mereka. Setelah upacara penobatan selesai, Berengar diminta untuk memperbaiki keretakan sementara antara dirinya dan Bizantium. Karena itu, ia menghampiri Kaisar Timur dengan senyum ramah sebelum mengungkapkan pikirannya. Maafkan saya karena telah menunggu, Kaisar Vetranis, saya yakin Anda dan saya memiliki beberapa hal penting untuk dibicarakan. Jika Anda dan teman Anda bersedia mengikuti saya ke tempat yang lebih pribadi, saya sangat ingin berbicara dengan Anda. Kaisar Bizantium menatap Berengar dengan curiga. Namun, bangsawan Bizantium misterius di sampingnya mengangguk setuju, memberi isyarat kepada Kaisar bahwa hal itu dapat diterima. Karena itu, Kaisar Vetranis dan penasihatnya mengikuti Berengar ke ruang kerjanya di mana Honoria sudah menunggu diskusi mereka. Senyum gugup tersungging di wajahnya yang sempurna saat dia melihat kekasihnya dan ayahnya memasuki ruangan bersama-sama. Dia tahu bahwa pembicaraan ini akan menentukan nasibnya. Dia harus tetap tinggal bersama Berengar dan menikmati hidup sebagai seorang privateer, atau dia akan diseret kembali ke Konstantinopel dan dipaksa menikah dengan seorang pangeran, di mana dia akan menjalani hidupnya sebagai budak. Apapun risikonya, ia mempercayai Berengar sepenuh hati untuk bernegosiasi dengan ayahnya mengenai kemungkinan pernikahan antara dirinya dan kekasihnya. Dengan pemikiran inilah ia menyapa ayahnya yang terasing itu dengan senyum ramah namun terpaksa. Ayah, senang melihatmu masih dalam kesehatan yang luar biasa. Vetranis tidak menanggapi hal ini dan hanya mengabaikan putrinya. Hanya setelah pintu disegel dan privasi mutlak terjamin, Kaisar Vetranis mengungkapkan pendapatnya tentang seluruh cobaan itu. Katakanlah kepadaku, Raja Berengar, sudah berapa lama putriku tinggal bersamamu? Berengar tidak melihat alasan untuk berbohong tentang hal seperti itu, dan karena itu, ia segera mengungkapkan informasi tersebut. Kurasa sudah sekitar 2 tahun sekarang. Mungkin lebih lama. Kaisar Vetranis menganggukkan kepalanya sebelum mengutarakan pikirannya mengenai masalah tersebut. Saya harus berterima kasih karena Anda telah menjaganya selama ini. Namun, saya masih bingung tentang hubungan Anda dengan putri saya. Saya tahu Anda sudah punya tunangan, dan pernikahan Anda akan segera dilangsungkan. Jadi, katakan padaku, apa niat Anda terhadap putri saya, setelah Anda tahu dia adalah putri Kekaisaran Bizantium? Berengar tersenyum mendengar pertanyaan ini. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha memikirkan cara untuk meyakinkan Kaisar agar mengizinkannya menikahi Honoria sebagai istri ketiganya, dan kini saatnya telah tiba, ia tak mau melepaskan kesempatan itu. Karena itu, ia segera meraih tangan Honoria sebelum membawanya ke bibir, lalu menciumnya dengan mesra. Setelah itu, ia mengungkapkan pikirannya kepada Kaisar, yang berdiri terpaku dalam keterkejutan. Fakta bahwa Valeria adalah putri Honoria yang hilang tidak mengubah perasaanku padanya. Sebenarnya, kami saling mencintai dan sudah saling mencintai sejak lama. Justru, ini memberikan kesempatan, yang dapat menjamin kemakmuran kedua kerajaan kami di tahun-tahun mendatang. Vetranis langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini, ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Berengar hanyalah seorang penzina yang telah menjadikan putri tunggalnya sebagai anggota haremnya. Ia pernah mendengar desas-desus bahwa Berengar memiliki beberapa wanita simpanan di sisinya, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa putrinya adalah salah satunya hingga saat ini. Karena itu, wajar saja jika ia cenderung menolak tawaran apapun yang akan diajukan Berengar. Akan tetapi, sebelum ia dapat menolak mendengarkan absurditas tersebut, bangsawan misterius yang mendampingi Kaisar Bizantium itu segera berbicara dengan nada bersahabat. Katakanlah, Raja Berengar, rencana macam apa yang kau rencanakan? Setelah mendengar ini, senyum puas terukir di wajah Berengar yang bersih saat ia mengungkapkan rencana yang ada dalam pikirannya sejak kedatangan Honoria di Kufstein. Baiklah, itu cukup mudah, aku berniat menikahi Honoria sebagai istri ketigaku. Dengan begitu, aku akan membebaskan kekaisaranmu dari semua utang yang saat ini kau miliki kepada mahkota Austria dan membangun aliansi antara kedua kerajaan kita untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan. Jadi, katakan padaku, Kaisar Vetranis, apakah kau bersedia menikahkan putrimu dengan seorang Raja Jerman? Ruangan itu hening total saat Raja Muda mengucapkan kata-kata ini kepada Kaisar dari Timur. Tawaran Berengar sungguh keterlaluan, sehingga butuh beberapa waktu bagi pria itu untuk menenangkan diri. Selanjutnya, negosiasi sengit yang akan mengubah arah sejarah dunia di masa mendatang. Bab 342. Negosiasi agresif dengan Kaisar Bizantium. Berengar menatap Vetranis dengan tatapan penuh keyakinan. Kaisar Bizantium tampak gemetar karena amarah yang memuncak. Bangsawan rendahan dari barat yang telah naik status menjadi raja ini telah merebut hati putri tunggalnya dan kemungkinan besar membawa serta kebaikannya.
Ini merupakan pukulan telak bagi prestise keluarga Kekaisaran Bizantium. Bagaimanapun, Berengar mungkin orang paling berkuasa di Eropa saat itu, tetapi ia tetaplah dari garis keturunan yang lebih rendah. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari dinasti yang telah memerintah kerajaan dan kekaisaran selama berabad-abad masih cenderung memandang rendah dirinya sebagai seorang pendatang baru. Vetranis adalah salah satunya. Austria mungkin sangat kaya dan memiliki kekuatan militer yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, tetapi Austria adalah bintang yang sedang naik daun. Sementara itu, Konstantinopel telah menjadi permata timur sejak zaman Romawi. Kejayaan masa lalu seperti itu membutakan Vetranis dengan kesombongan ketika berhadapan dengan Raja Barat yang baru muncul ini. Terutama mengingat Raja Muda ini baru saja dengan terang-terangan menyatakan ingin menjadikan Honoria sebagai istri ketiganya. Vetranis menatap wajah putrinya yang memerah saat mendengar kata-kata Berengar, dan menyadari bahwa Honoria benar-benar terpesona oleh Raja Austria. Membayangkan putrinya akan jatuh cinta pada seorang Jerman yang kotor merupakan penghinaan terhadap warisan Romawi Kaisar yang konon murni. Negara-negara Jerman telah mencapai kemajuan dan peradaban yang pesat sejak zaman nenek moyang mereka yang barbar. Meskipun demikian, stigma yang melekat pada bangsa Jerman sebagai bangsa yang biadab dan brutal tidak pernah sepenuhnya hilang dari pandangan bangsa Bizantium. Bagaimanapun, penduduk Yunani Romawi di Kekaisaran Timur masih mengklaim garis keturunan Romawi kuno, atau setidaknya, kaum bangsawan. Dengan semua ini, Kaisar hampir meledak di Berengar dan klaimnya, namun, Vetranis menahan amarahnya dan bersikap setengah sopan saat ia membahas persyaratan Berengar. Bah, kamu pikir kamu bisa menikahi putriku sebagai istri ketigamu? Aku tahu kamu mungkin bukan Katolik, tapi kan reformasi Jerman tidak mengizinkan poligami. Menanggapi hal ini, seringai puas di wajah Berengar gagal hilang saat ia dengan berani menanggapi poin pertama perdebatan Kaisar. Reformasi Jerman dan para penganutnya mempercayai apa yang saya perintahkan untuk mereka percayai. Jika Anda benar-benar mempelajari firman Tuhan, dan kembali ke perjanjian lama, Anda akan melihat bukti poligami sebagai praktik umum di antara anak-anak kesayangan Bapa Surgawi. Sedangkan untuk perjanjian baru, hanya beberapa ayat yang menyebutkan poligami, dan itu khusus untuk para pendeta. Mengenai apakah hal itu sesuai secara budaya dengan cara hidup orang Jerman atau tidak, nenek moyang bangsa saya mempraktikkan poligami dalam kapasitas terbatas. Biasanya, hanya pria-pria berstatus tinggi yang menikahi banyak istri, tetapi kita hidup di zaman yang berbeda, dan saya tidak melihat alasan mengapa orang biasa tidak dapat menikahi lebih dari satu istri jika ia dapat menafkahi mereka dan anak-anaknya bersama mereka. Vetranis tidak tahu bagaimana membantah klaim Berengar dalam argumennya, ia bukanlah seorang ahli Alkitab maupun sejarawan yang mampu menyajikan bukti tandingan. Karena itu, ia hanya melontarkan hinaan kekanak-kanakan terkait warisan Berengar. Nenek moyangmu tidak lebih dari orang-orang barbar yang kotor. Ketika Honoria mendengar ini, dia mengerutkan kening sebelum mengomentari ucapan kasar ayahnya. Ayah, bagaimana? Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan pernyataannya, Berengar tersenyum kejam dan menanggapi dengan jawaban yang jenaka. Dan nenek moyang kalian memang sekelompok orang bejat yang jahat, tapi kurasa kedua bangsa kita sudah jauh lebih maju dalam hal peradaban. Aku minta kalian untuk tidak menghina warisanku. Lagi pula, sebentar lagi, cucu-cucu kalian akan mewarisinya. Vetranis hampir terlonjak ketika mendengar bagian terakhir ucapan Berengar. Namun, bangsawan misterius di dekatnya berusaha menenangkan Kaisar dengan membisikkan beberapa kata yang hanya bisa didengar oleh kedua pria itu. Setelah mendengarkan nasihat menterinya, Vetranis dengan tenang menanggapi pernyataan Berengar dengan senyum terpaksa di wajahnya. Kau benar-benar percaya itu, bukan? Senyum puas yang mengembang di wajah Berengar tidak pernah pudar, karena senyum itu semakin membesar setiap kali dia mendengar Kaisar berbicara. Hal ini tidak luput dari perhatian para tamunya, dan hal itu hanya bertindak sebagai sarana untuk menyalakan api di hati Vetranis. Berengar tidak menanggapi pertanyaan ini, setidaknya tidak secara lisan, ia hanya menganggukkan kepala dalam diam, menyadari bahwa tindakan seperti itu akan semakin memancing amarah Kaisar. Asumsinya terbukti benar karena telinga Vetranis hampir mendidih saat ia terus mendesak Berengar untuk memenuhi klaimnya. Katakanlah kepadaku, Raja Berengar, mengapa engkau begitu yakin bahwa aku akan setuju untuk mengizinkanmu menikahi putriku? Menanggapi hal ini, Berengar mengangkat 4 jarinya sebelum dengan tenang menjawab pertanyaan Kaisar. Ada 4 alasan mengapa aku tahu pasti kau akan menikahkan putrimu denganku. Pertama, karena aliansimu dengan Prancis telah goyah akibat hilangnya Honoria, kau membutuhkan sekutu yang kuat di barat. Aku bisa menyediakan aliansi yang jauh lebih stabil daripada tetanggaku yang menyedihkan di barat. Kedua, aku sudah merenggut kesucian putrimu, yang berarti mencari pilihan lain untuk menikahinya akan hampir mustahil, terutama ketika pilihan-pilihanmu yang lain mendengar bahwa Raja Berengar yang perkasa telah merenggut gadis itu untuk pertama kalinya. Ketiga,
Anda tidak punya kuasa memaksa saya untuk melepaskannya, dan saya lebih dari bersedia berperang untuk mendapatkan tangannya dalam pernikahan, tetapi tentu saja, itu akan menjadi pilihan terakhir saya, dan saya lebih memilih alternatif yang damai. Setelah mengatakan ini, keheningan menyelimuti ruangan, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gertakan gigi kaisar yang berusaha keras menerima kata-kata Berengar. Beberapa saat kemudian, menteri yang mendampingi Vetranis baru angkat bicara. Anda menyebutkan 4 alasan mengapa kaisar akan menyerah pada tuntutan Anda, apa alasan terakhirnya? Menanggapi hal ini, senyum Berengar akhirnya lenyap, dan raut wajah serius terpancar di wajahnya yang bersih. Saat itu, aura menindas memenuhi ruangan, sementara Berengar berbicara dengan wibawa seorang tiran. Terakhir, kau berutang banyak padaku, utang yang akan sulit dibayar bahkan dengan wilayah yang baru kau peroleh. Aku akan dengan senang hati menghapuskan sebagian besar utang itu sebagai imbalan atas pernikahan putri. Anggap saja itu sebagai mahar. Ketika menteri mendengar pernyataan terakhirnya, dia tahu bahwa Berengar telah menegosiasikan persyaratannya dengan sangat ahli. Raja muda itu memulai dengan 3 alasan yang kuat, meskipun keras, tentang mengapa dia akan mendapatkan keinginannya, hanya untuk mengakhirinya dengan opsi yang sangat menguntungkan pihak lain. Karena itu, menteri misterius itu mulai membisikkan nasihatnya ke telinga kaisar. Pernikahan dengan Honoria sangat menguntungkan faksi menteri dan merupakan salah satu tujuan terpenting mereka. Ia bisa menganggapnya sebagai keberuntungan karena dirinya terpilih untuk menemani kaisar dalam perjalanan ke Kufstein ini. Karena itu, ia melakukan segala yang ia bisa untuk meyakinkan kaisar agar menerima persyaratan Berengar, terutama karena Berengar menggunakan diplomasi jebakan utang untuk menyegel kesepakatan tersebut. Kaisar dan menterinya berbincang dengan nada pelan selama beberapa menit hingga akhirnya mereka kembali ke meja perundingan, tempat Berengar dan Honoria duduk dalam diam. Kaisar mengajukan satu tuntutan terakhir sebelum mengakhiri negosiasi. Tampaknya Anda telah mengajukan argumen yang meyakinkan, menteri saya tampaknya mendukung keputusan Anda. Namun, saya memiliki satu poin perdebatan yang menurut saya perlu dijawab. Putri saya adalah seorang putri kekaisaran, sementara calon istri Anda yang lain berperingkat jauh lebih rendah dalam hierarki bangsawan. Jadikan putri saya istri pertama Anda dan Ratu Austria yang sah, dan saya akan menerima tuntutan Anda. Kaisar menganggap permintaan ini wajar dan tidak menyangka Berengar akan menolaknya. Namun, seperti yang telah dikatakan Berengar, ia memegang kendali penuh dalam negosiasi ini, dan ia tidak akan menyerah pada masalah ini. Saya menolak. Honoria akan menjadi istri ketiga saya, dan itu final. Vetranis hampir melompat dari tempat duduknya ketika mendengar pernyataan kurang ajar itu. Namun, ia melirik tatapan menterinya sebelum menggertakkan gigi dan bertanya dengan sopan mengapa Berengar menolak permintaan seperti itu. Kenapa? Permintaanmu sangat masuk akal. Berengar hanya terkekeh saat ia memperbolehkan Honoria berbicara untuk pertama kalinya dalam negosiasi tersebut. Tanyakan kepada putri Anda bagaimana perasaannya tentang memerintah sebagai Ratu Austria yang utama. Ketika Vetranis memandang Honoria, ia terkejut melihat Honoria sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan Berengar. Karena itu, Honoria mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya secara terbuka dan jelas. Aku tidak berniat memerintah sebagai Ratu Agung di samping Berengar. Itu adalah tugas yang tidak cocok untukku. Adela adalah kandidat yang jauh lebih baik untuk posisi seperti itu. Berengar telah memberiku kebebasan untuk menjalani hidup sesukaku, dan urusan istana sungguh mengerikan, paling tidak. Sebelum Vetranis dapat menjawab, Berengar memilih untuk memberitahu Vetranis tentang format yang telah ia putuskan untuk membuat struktur poligaminya. Putri Anda akan menyandang gelar resmi ratu, yang berarti ia adalah istri kedua. Hanya akan ada satu Ratu Agung Austria yang memerintah di sisi saya, yaitu tunangan saya, Adela von Gratz. Sebagai gantinya, saya menawarkan pernikahan matrilineal agar anak-anak Honoria menjadi anggota dinasti Anda. Sebuah aliansi akan terbentuk antara kedua kerajaan kita, yang saya yakin akan bertahan lama, dan saya bersedia membebaskan Anda dan kekaisaran Anda dari 75% utangnya. Mengenai pembayaran sisa 25%, hal itu dapat dinegosiasikan di kemudian hari. Jadi, apa yang kau katakan? Apakah kau setuju dengan persyaratanku? Vetranis mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Honoria kepada putri tunggalnya sebelum mengambil keputusan. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan, Honoria? Menanggapi hal ini, Honoria menganggukkan kepalanya dengan senyum indah di wajahnya sebelum menjawab pertanyaan ayahnya. Lebih dari segalanya, sang kaisar mendesah berat sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku setuju untuk menjodohkan putriku denganmu, Raja Berengar, kau benar-benar membuatku tak punya pilihan lain. Harus kuakui, kau benar-benar tahu cara mendapatkan apa yang kau inginkan. Berengar menanggapi kata-kata kaisar dengan senyum tulus di wajahnya. Terima kasih, Kaisar Vetranis, atau haruskah aku memanggilmu ayah mertua? Namun,
Vetranis menggelengkan kepala dan berdiri ketika mendengar ini. Ia mengucapkan satu kata terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Itu tidak dimaksudkan sebagai pujian. Setelah mengatakan ini, Vetranis meninggalkan putrinya dan tunangan barunya sendirian di kamar. Ia merasa sangat pusing setelah negosiasi agresif yang baru saja ia hadapi. Sedangkan Berengar, ia langsung bermesraan dengan Honoria setelah ayahnya pergi. Apa yang akan mereka lakukan berdua saja di ruang kerja istana kerajaan, hanya mereka yang tahu. Bab 343. Membahas intervensi militer di Granada. Setelah berhasil merundingkan pernikahannya dengan Honoria, Berengar kembali ke aula agung istananya, di mana seorang tamu lain sedang duduk dan minum, dikelilingi oleh kedua istrinya dan saudara perempuannya yang cantik. Tamu ini tak lain adalah Sultan Hasan Al-Fadl. Meskipun hampir semua tamu telah lama menghilang, Hasan tetap tinggal untuk meminta bantuan Berengar. Ketika Berengar melihat pria itu duduk di samping ketiga wanita cantik itu, ia memutuskan untuk duduk di samping mereka. Sambil duduk, Hasan bersulang untuk menghormati Berengar. Untuk Raja Berengar, semoga ia berkuasa lama. Berengar tersenyum mendengar ini dan menyesap cawan berisi anggur yang diperkaya. Setelah itu, ia menatap Yasmin, yang menurutnya sangat cantik. Berengar memutuskan untuk mengamati perempuan muda itu dan sangat terkesan dengan kecantikan fisik sang putri Mor. Namun, sebelum Berengar selesai mengamati perempuan itu, ia mendengar suara Hasan memanggilnya. "Jadi, kamu tertarik pada adikku?" Berengar kembali waspada setelah mendengar ini dan mendesah sebelum menjawab. "Bohong kalau aku bilang dia tidak cantik. Tapi, aku punya cukup banyak wanita saat ini, dan aku yakin mereka akan mengebiriku saat aku tidur kalau aku menerima wanita lain." Ketika Berengar mengatakan ini, Yasmin menatapnya dengan tatapan sedih. Ia telah cukup menyayangi Berengar selama kunjungan singkatnya di Kufstein, meskipun mereka jarang berkomunikasi. Penampilan Berengar yang menawan dan karisma alaminya telah memikat hati gadis itu. Terlepas dari kata-kata Berengar, Hasan tetap tak gentar dan memberikan satu komentar terakhir. "Saya yakin cepat atau lambat Anda akan menyetujui gagasan itu." Setelah mengatakan hal itu, dia melirik ke arah saudara perempuannya dan istri-istrinya sebelum berkomentar. "Gadis-gadis, kalau kalian berkenan, aku punya beberapa hal penting yang harus kubicarakan dengan temanku." Setelah mengatakan itu, Yasmin mengangguk dan menuntun istri-istri adik laki-lakinya meninggalkan tempat kejadian. Setelah para wanita itu menghilang, Hasan melihat sekeliling untuk memastikan ia dan Berengar benar-benar sendirian. Baru setelah ia memastikan hal itu, kepercayaan dirinya mulai runtuh. "Berengar, aku butuh bantuanmu. Perang dengan Uni Iberia tidak berjalan sesuai rencana. Mereka telah mengalahkan pasukanku berkali-kali dan merampas banyak senjata yang kau jual kepadaku. Mereka telah merebut kembali tanah yang telah kurebut dalam konflik ini dan mulai merangsek masuk ke jantung kerajaanku. Kau berkata dalam aliansi kita bahwa kau akan menjamin kemerdekaan kita. Aku datang untuk memintamu menepati janjimu." Berengar menyesap cawannya sebelum mendesah berat. Ia baru saja menyelesaikan perang dan tidak ingin terlibat dalam perang lagi. Meskipun ia tidak ingin berperang secepat itu setelah kembali ke rumah, beberapa peristiwa tak terelakkan. Maka Berengar mulai menyusun rencana, di mana ia bisa memanfaatkan Jenderal Arnulf untuk mengawasi upaya perang menggantikannya. Jika keadaan masih belum berjalan baik, barulah ia akan mengambil alih. Dengan mengingat hal ini, Berengar mengetuk sandaran tangan sofa 3 kali sebelum menanggapi pernyataan Hasan. "Bagaimana kau bisa mengacaukan semuanya separah ini? Aku sudah memberimu senjata, pelatihan, dan penasihat, tapi kau masih belum bisa memimpin pasukanmu menuju kemenangan." Hasan memasang ekspresi muram sambil menatap tanah, terlalu takut menatap mata Berengar. Menyadari perilaku sekutunya, Berengar menghela napas sekali lagi sebelum angkat bicara. "Kurasa aku seharusnya tidak terlalu keras padamu." Begitu Berengar mengatakan ini, Hasan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Namun, Berengar mengabaikannya dan melanjutkan pikirannya. "Sejujurnya, bahkan dengan keuntungan yang telah kuberikan kepadamu, aku tidak percaya kamu akan memenangkan konflik ini sendirian. Terlalu banyak faktor yang merugikanmu. Kamu kalah jumlah jauh lebih banyak daripada musuh-musuhmu dan hanya terkepung oleh wilayah selatan. Anda kekurangan sarana untuk memproduksi senjata dan amunisi yang diperlengkapi Angkatan Darat Anda, sehingga sangat bergantung pada impor untuk menopang militer Anda. Anda juga kekurangan sarana untuk merekrut sejumlah besar pasukan tanpa berdampak negatif pada perekonomian Anda. Aku tahu hari ini akan tiba, aku hanya tidak menyangka akan secepat ini. Baiklah, aku akan mengirimkan 10.000 prajurit dari Angkatan Daratku untuk campur tangan atas nama kalian. Namun, aku butuh beberapa bulan untuk mengerahkan mereka. Kita baru saja keluar dari perang kemerdekaan, dan Angkatan Daratku butuh waktu untuk memulihkan diri. Kukira kau bisa bertahan selama setengah tahun, lagi pula, orang Iberia saja butuh beberapa bulan untuk berhasil mengepung satu kastil, apalagi satu kota.
Jika kau bisa bertahan 6 bulan, aku janji pasukanku akan memastikan kemenanganmu dalam konflik ini. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa melihat pemulihan Al-Andalus. Hasan tahu Berengar akan membutuhkan waktu untuk mengerahkan pasukannya, tetapi ia tidak menyangka akan membutuhkan waktu setengah tahun. Meskipun demikian, Sultan muda itu tahu mustahil meyakinkan Berengar untuk mengirimkan pasukannya lebih awal, lagi pula, reputasi Raja Austria adalah dominasi yang luar biasa. Dengan mengingat hal itu, ia kembali mendesah sebelum menanggapi pernyataan Berengar. Baiklah, saya akan bertahan sampai pasukan Anda tiba. Saya harap pasukan Anda tidak datang terlambat. Ketika Berengar mendengar ucapan ini, dia tersenyum dan memegang bahu Hasan sebelum menghibur pria itu. Jangan khawatir, sahabatku, saat pasukanku tiba di Granada, bahkan pasukan berkekuatan 100.000 orang pun tidak akan mampu mengalahkan aliansi kita. Hasan kurang percaya pada klaim berani Berengar, tetapi ia tahu bahwa pasukan Berengar cenderung memusnahkan pasukan musuh manapun yang mereka hadapi. Karena itu, ia tidak sepenuhnya kehilangan harapan. Ia tidak tahu apa-apa tentang senjata terbaru Berengar, maupun senjata apa yang akan ia buat dalam jangka waktu yang ditentukan. Era industri akan segera tiba di Austria, dan Berengar berencana untuk meningkatkan artilerinya dalam beberapa bulan ke depan. Senapan jarum itu sendiri merupakan keuntungan besar atas musuh-musuhnya, tetapi Berengar membutuhkan senapan sungsang berulir. Oleh karena itu, Berengar berencana memanfaatkan 6 bulan berikutnya untuk mengindustrialisasikan kerajaannya sebanyak mungkin sambil melengkapi pasukannya dengan senjata dan taktik baru yang dibutuhkan untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Dengan pemikiran ini, Berengar menghabiskan anggurnya sebelum meletakkan piala di atas meja. Sambil melakukannya, ia memberikan sedikit nasihat ramah kepada Sultan Mor sebelum berangkat. Percayalah, sahabatku, kau telah memilih teman dengan bijak, sekaranglah saatnya untuk menaruh kepercayaan pada aliansi kita. Tak lama lagi, gereja Katolik dan antek-anteknya akan runtuh di bawah kaki kita, masa kejayaan mereka akan segera berakhir. Dunia baru menanti di Cakrawala, dan kita akan berdiri di puncaknya. Setelah berkata demikian, Berengar pun meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Hasan minum sendirian. Ada banyak hal yang harus dipikirkannya. Jika apa yang dikatakan Berengar benar, dia mungkin akan menjadi raja yang berkuasa di semenanjung Ibria suatu hari nanti, bukan sekadar pemain kecil. Gagasan bahwa Al-Andalus akan bangkit kembali membangkitkan senyum getir di wajah pria itu saat ia meneguk anggurnya. Tak lama kemudian, adik perempuannya kembali dan mulai menanyakan isi pertemuannya dengan Raja Austria. Ia memperhatikan ekspresi rumit di wajah adiknya dan menarik kepalanya ke dadanya yang besar. Lalu, ia membelai rambut coklat Hasan sambil menenangkannya. Seburuk itu, iya. Hasan meneruskan minum dari pialanya sebelum menjawab kakak perempuannya. Dia ingin kita bertahan selama 6 bulan lagi, setelah itu, dia akan mengirim pasukan untuk campur tangan demi kita. Saya tidak tahu apakah dia ingin kita putus asa dan menggelontorkan lebih banyak uang ke perdagangan senjatanya, sehingga menambah utang kita kepadanya. Atau apakah dia benar-benar membutuhkan 6 bulan itu untuk mempersiapkan pasukannya. Yasmin memikirkan kompleksitas topik itu selama beberapa saat sebelum menjawab adik laki-lakinya. Dia baru saja keluar dari perang kemerdekaan, pasukannya kemungkinan besar lelah bertempur dan butuh waktu untuk beristirahat. Dia juga perlu memproduksi amunisi baru untuk pasukannya. Saya mendengar tentang apa yang dia lakukan di Florence. Mereka mengatakan dia membombardir kota itu selama 2 bulan, meluncurkan ratusan ribu peluru ke kota itu, dan menghancurkannya sepenuhnya. Entahlah kalau Anda, tapi itu butuh banyak daya tembak, artilerinya mungkin sudah kehabisan sumber daya dan perlu pemulihan. Dia hanya meminta waktu 6 bulan untuk mempersiapkan intervensi dalam konflik kita, yang berarti dia harus yakin dengan kemampuan manufakturnya. Percayalah, saudaraku, kita akan memenangkan perang ini. Setelah mendengar nasihat bijak dari adiknya, Hasan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Ia dan keluarganya diberi kamar di istana kerajaan selama tinggal di Kufstein. Setelah itu, ia membersihkan diri dan kembali ke kamarnya, lalu tidur. Bab 344. Industri dan konspirasi. Hari-hari berlalu, dan seiring waktu, semua tamu Berengar kembali ke rumah masing-masing. Berengar telah berhasil menobatkan dirinya sebagai raja, menjanjikan dukungannya kepada Granada dalam konflik yang sedang berlangsung dengan tetangga mereka, dan bernegosiasi dengan Kaisar Bizantium untuk meminang Honoria. Setelah semua urusan itu selesai, Berengar kini memiliki daftar panjang tugas yang harus diselesaikan. Pertama dan terpenting, Berengar harus mempersiapkan pernikahannya dengan Adela, karena ia telah pulang dari perang dan Adela sudah cukup umur, tibalah waktunya untuk acara yang meriah. Namun, Berengar tidak perlu banyak persiapan karena ia telah merencanakan pernikahan itu bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ia menyerahkan sisanya kepada Adela dan para bawahannya. Selagi persiapan sedang berlangsung, Berengar segera menetapkan tujuan penting. Setelah beberapa tahun masa damai,
ia akan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Waktunya telah tiba, era uap dan baja menantinya. Meskipun Berengar belum berencana mengubah metode produksi bajanya, untuk saat ini, semakin jelas bahwa ia telah mencapai puncak kemampuan masyarakat praindustri. Dengan pemikiran ini, Berengar hanya punya satu ide di benaknya saat ia mulai mencoret-coret cetak biru untuk sebuah alat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi secara signifikan. Meskipun Berengar ingin menciptakan mesin uap, ia menyadari bahwa ia pertama-tama membutuhkan cara yang lebih efisien untuk memaku keling jika ia ingin memulai penerapan mesin uap secara massal. Benda pertama yang ingin ia ciptakan untuk era industri barunya sangat penting bagi industrialisasi Austria. Pistol paku keling pneumatik adalah perangkat yang memanfaatkan udara bertekanan untuk mendorong paku keling ke area target setelah operator menekan pelatuk. Tanpa adanya teknologi seperti pengelasan, Berengar akan membutuhkan paku keling untuk memproduksi mesinnya. Oleh karena itu, ia berpikir cara yang paling efisien adalah alat yang sederhana namun efektif ini. Oleh karena itu, ia mulai menyusun rencana untuk mendirikan fasilitas produksi kaleng udara bertekanan agar pistol paku keling dapat selalu berfungsi. Setelah menghabiskan berjam-jam menyusun rencana yang diperlukan untuk memproduksi alat-alat ini, Berengar akhirnya menyelesaikan tugasnya. Sambil bersandar di kursi kantornya dan mendesah, ia merasakan cangkir keramik hangat menyentuh pipinya. Menatap asal-muasal fenomena aneh ini, Berengar melihat calon istrinya, Adela, menatapnya dengan senyum menawan di wajahnya yang bak boneka. Di tangannya terdapat secangkir kopi yang diseduh untuk diminum Berengar. Melihat Adela sedang senang, sang ratu muda tersenyum sebelum menerima hadiah itu. Setelah menyesap isinya, Berengar memuji wanita muda cantik yang langsung duduk di pangkuannya. Baiklah, Adela, harus kuakui, kamu memang tahu cara menyeduh secangkir kopi. Adela mengangguk tanpa suara sambil menatap berbagai rancangan yang telah disusun Berengar di atas meja. Bukan hanya senapan keling pneumatik dan fasilitas produksinya, ada juga rancangan untuk mesin bubut yang lebih canggih yang menggunakan tenaga pedal untuk beroperasi. Presisi yang dibutuhkan untuk menciptakan mesin uap, artileri canggih, dan senapan superior dapat dicapai dengan penemuan ini. Ketika wanita muda itu memperhatikan rencana ini, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan segera bertanya tentang kegunaannya. Berengar, untuk apa cetak biru ini? Sang ratu muda merangkul tunangan tercintanya dan meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Setelah itu, ia membolak-balik kertas-kertas itu dengan gelisah dan mulai menjelaskan kegunaannya kepada Adela. Saya telah memutuskan untuk memulai proses industrialisasi, yang berarti kita akan memproduksi mesin-mesin yang lebih canggih dan sarana untuk menggerakkannya. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan mendorong perkembangan teknologi yang pesat. Untuk itu, saya sedang menciptakan beberapa alat yang akan sangat membantu pada tahap awal. Meskipun Adela tidak tahu sama sekali cara kerja alat-alat ini, ringkasan yang diberikan Berengar sudah cukup baginya untuk memahami tujuan penggunaannya. Karena itu, ia tersenyum sebelum menyesap kopinya. Sambil menyesap, Berengar membelai rambut pirangnya yang halus sambil minum dari cangkirnya. Pasangan itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Adela bangkit dari pangkuan Berengar. Setelah itu, ia pergi sambil membawa cangkir-cangkir kopi kosong di tangannya, lalu membawanya kembali ke dapur untuk dibersihkan. Adapun Berengar, ia merasa sudah cukup bekerja hari itu dan mengikuti Adela keluar dari ruang kerjanya sambil memegang rencananya. Setelah sampai di suatu tempat di istananya, ia melihat salah satu pelayannya dan menyerahkan kertas-kertas itu dengan instruksi yang ketat. Bawa ini ke Ludwig di kawasan industri, dia akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Jika ada pertanyaan, dia bisa mengunjungi istana secara langsung. Setelah mengatakan ini, pelayan itu membungkuk hormat sebelum menghilang dari pandangan Berengar. Setelah pelayan itu pergi, Berengar memasuki ruang makan, tempat ia mulai minum bir. Saat ia duduk terdiam beberapa saat, Linde menghampirinya dengan sebuah berkas di tangannya. Informasi di dalamnya adalah intelijen rahasia yang diterima agen lapangannya di Prancis. Setelah melemparkan map itu ke Berengar, dia duduk di sebelahnya dengan senyum sensual di wajahnya. Saat melakukannya, dia mencondongkan tubuh ke arah Berengar dan berbisik di telinganya. Ada beberapa informasi penting tentang putra mahkota Prancis di sana. Anda mungkin ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu, Linde memesan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu mulai minum sementara Berengar meneliti dokumen tersebut. Mata-matanya telah mendapatkan beberapa informasi berharga, hubungan terlarang antara Pangeran Aubry dari Prancis dan berbagai kekasihnya tercantum dalam berkas tersebut. Ketika Berengar melihat ini, ia segera menghentikan upayanya untuk minum bir dan meletakkannya di meja. Setelah melakukan hal itu, dia melihat ke arah Linde, yang masih tersenyum padanya sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Apakah ini sudah dikonfirmasi? Linde tidak menjawab. Ia mengangguk dalam diam. Sambil mengangguk, Berengar membolak-balik halaman buku itu sekali lagi sebelum senyum mengembang di wajahnya. Saat melakukannya,
sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Jadi, Joan of Arc di dunia ini tak lebih dari seorang tuing genit, dan pangeran Prancis itu sendiri. Begitulah ikon feminis. Setelah memikirkan hal ini, Berengar mulai memikirkan cara terbaik untuk memanfaatkan informasi ini. Lagi pula, Prancis yang bersatu di perbatasan baratnya nanti bukanlah sesuatu yang diinginkan Berengar, karena itu, ia langsung mulai merancang cara untuk membalkanisasi wilayah tersebut menjadi kadipaten dan kerajaan yang lebih kecil, lebih lemah, dan independen. Ketika Linde melihat senyum licik di bibir kekasihnya, dia langsung bertanya kepadanya tentang niatnya. Jadi, ceritakan padaku. Apa rencanamu? Sepertinya kau sudah memikirkan sesuatu. Mendengar ini, Berengar mengembalikan berkas itu kepada Linde. Sambil melakukannya, ia menyesap birnya. Baru setelah selesai, ia mulai berbicara tentang konspirasi yang telah ia mulai rancang dalam benaknya. Saya rasa sudah saatnya kita terlibat dalam perang kecil Prancis. Saya ingin agen-agen kita menghubungi kerajaan Prancis dan Inggris. Memasok kedua belah pihak dengan senjata api, dan amunisi yang diperlukan untuk menggunakannya. Mengenai Adipati Burgundia, juga memasok pemberontakannya. Dengan ini, saya akan memastikan perang mereka terus berlanjut selama beberapa dekade mendatang. Pada akhirnya, Prancis yang bersatu tidak akan lagi berada di perbatasan masa depan saya. Ketika Linde mendengar ini, dia sangat terkejut dan meminta klarifikasi tentang masalah yang sedang dihadapi. Anda ingin membubarkan kerajaan Prancis. Setelah mendengar ini, Berengar menyesap birnya sekali lagi sebelum menjawab pertanyaan kekasihnya. Senyum licik terukir di wajahnya yang bersih tanpa noda saat ia menjawabnya. Mendengar ini, Linde tersenyum sebelum mendekati Berengar. Sambil melakukannya, ia mulai menciumnya dengan penuh gairah. Baru setelah beberapa menit bermesraan, pasangan itu berpisah dalam diam. Linde akan menyampaikan perintah raja kepada agen-agen lapangannya, dan Berengar akan terus minum sendirian. Konspirasi untuk merongrong otoritas kerajaan Prancis baru saja dimulai. Bab 345. Deklarasi Perang Salib. Paus Julius berdiri di balkon istananya di Vatikan. Puluhan ribu pendukungnya berkumpul di kota suci untuk mendengarkan dekrit Vicaris Christus. Bagi banyak penguasa Kristen, apa yang akan ia katakan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun, bagi orang awam, kata-katanya sangat mengejutkan. Bapa Suci menatap kerumunan besar yang berkumpul di hadapannya saat ia mengucapkan kata-kata itu. Pidato yang ia sampaikan tidak seperti yang diharapkan dari seorang wakil Tuhan di bumi. Sebaliknya, nadanya dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan. Berengar si terkutuk. Saya yakin nama ini sudah tidak asing lagi bagi setiap orang yang berkumpul di sini hari ini. Jika saya adalah Vicaris Christus, maka orang ini, yang memproklamirkan diri sebagai Raja Austria, adalah avatar setan. Melalui sihir keji, ia telah menciptakan teknologi yang tidak hanya merusak para pejuang Kristus, tetapi juga warga Kristen. Saya yakin Anda semua tahu nasib Florence, karena Berengar dan pasukan murtadnya telah menghancurkan kota itu sepenuhnya. Dalam prosesnya, mereka tanpa ampun membantai semua orang yang berkumpul di dalamnya dengan membangkitkan api neraka atas umat beriman. Ini bukan sekadar tindakan perang, melainkan tindakan kriminal terhadap seluruh umat Tuhan di bumi ini. Maka, sebagai tanggapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dengan ini saya mendeklarasikan perang salib melawan kerajaan Austria dan Bida Berengar secara keseluruhan. Saya menyerukan kepada setiap umat Kristen yang beriman untuk mengangkat senjata melawan keturunan iblis ini dan para pengikutnya yang sesat. Selama Berengar yang terkutuk dibiarkan berkuasa, jiwa setiap umat Kristen berada dalam risiko kutukan. Tuhan menghendakinya. Saat Paus mengucapkan kata-kata ini, kerumunan puluhan ribu umat Katolik mulai meneriakkan kata-kata terakhir secara serempak. Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendakinya. Pemandangan itu membuat wajah Paus Julius yang sudah tua menyeringai nakal. Setelah menyaksikan kerumunan berkumpul di hadapannya, ia tahu bahwa ia akan memiliki pasukan yang mampu menginvasi Austria dalam beberapa tahun. Karena itu, ia memberikan satu dekrit terakhir kepada kerumunan yang berkumpul sebelum berangkat menuju bagian dalam istananya. Pergilah sekarang, dan buatlah persiapan, akan butuh waktu sebelum pasukan Kristus mampu berperang melawan pasukan neraka yang disebut pasukan Austria. Tetapi jangan salah, kami akan mengerahkan seluruh kekuatan dunia Kristen untuk melawan musuh-musuh kami. Setelah mengatakan ini, Julius kembali ke dalam istananya, di mana ia langsung dihadang oleh sejumlah kardinal yang telah menyaksikan pidatonya dari dalam. Di antara mereka terdapat seorang pria yang dikenal menentang tindakan keras pendahulu Julius terhadap Berengar. Yang mulia, mendeklarasikan perang salib melawan Raja Berengar adalah tindakan yang tidak bijaksana. Anda tahu, sama seperti saya, bahwa tentara Austria telah menyita aset Bank Medici, dan dengan begitu, membuat kita miskin. Kita tidak punya dana untuk membangun pasukan yang mampu melakukan hal seperti itu. Menanggapi hal ini,
Paus Julius meludah ke tanah sebelum memberi kuliah kepada kardinal atas pernyataannya. Raja Berengar, iya. Lucu, aku tidak ingat pernah menaruh mahkota di kepala orang itu. Kalau aku jadi kamu, aku akan berhati-hati dengan kata-kata yang kupilih, karena melegitimasi avatar setan itu sendiri merupakan tindakan sesat. Ketika kardinal mendengar ini, mulutnya ternganga sebelum mempertanyakan kewarasan Paus. Kau sungguh tidak percaya kata-katamu, kan? Berengar tidak mungkin inkarnasi setan. Aku akui dia musuh bebuyutan gereja, tapi menganggap dia keturunan Hellspawn sungguh gila. Mendengar kewarasannya dipertanyakan, Julius memukul balik kardinal dengan tangan manisnya, meninggalkan bibir berdarah pada pria yang dengan berani menegur kata-katanya. Kau pikir itu mustahil? Kalau begitu, jelaskan padaku dari mana dia mendapatkan teknologi ciptaannya. Pria itu entah jenius terhebat sepanjang sejarah, atau dia telah bersekutu dengan iblis. Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Dia putra seorang baron rendahan, namun dia telah memajukan Austria di bidang pertanian, industri, persenjataan, teknologi maritim, dan semua metrik lain yang bisa kupikirkan di luar jangkauan kenyataan yang kita ketahui. Sang kardinal menyeka bibirnya yang berdarah dan menundukkan kepalanya dalam diam, ia tak punya jawaban atas kata-kata Paus. Tentu saja, ada sesuatu yang aneh tentang pria yang dikenal sebagai Berengar yang terkutuk, terlepas dari asal-usulnya yang sederhana, ia seorang diri telah memimpin Austria menjadi kerajaan paling maju di planet ini. Berengar juga tampak sangat berpengetahuan tentang kitab suci meskipun tidak memiliki latar belakang dengan para pendeta. Ia begitu terdidik dalam firman Tuhan sehingga cukup baginya untuk menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah kekuasaannya. Hal ini terbukti menjadi perdebatan sengit bagi gereja Katolik karena banyak tradisi dan ajaran mereka tidak memiliki dasar Alkitabiah. Akhirnya, kardinal mengalihkan topik pembicaraan. Jelas bahwa Julius murka dengan hasil perang kemerdekaan Austria, oleh karena itu, kardinal mencoba menanyakan bagaimana Paus berencana mendanai perang salib. Yang mulia, dengan segala hormat, Anda telah menyerukan perang salib ini terlalu dini, kita telah kehilangan pendukung finansial terpenting kita. Tanpa dukungan Bank Medici, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana guna membentuk pasukan yang mampu menyerbu Austria. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Julius menatap kardinal dengan pandangan jijik, di matanya, pria ini tidak cocok untuk urusan negara. Karena itu, Paus menguraikan rencananya dengan sempurna sehingga orang bodoh pun dapat memahami alasannya. Ada dua alasan untuk mengadakan perang salib ini, jauh sebelum invasi yang sebenarnya. Pertama dan terpenting, ini memberi kita alasan untuk menjual indulgensi kepada orang-orang secara massal. Umat Katolik dari semua lapisan masyarakat akan mengantre untuk memberikan emas dan perak mereka kepada kita dengan imbalan beberapa tahun bebas dari api penyucian. Kita dapat dengan cepat mengumpulkan dana yang diperlukan paling lama dalam 2 tahun dengan melakukan ini. Kedua, dengan mendeklarasikan perang salib melawan Austria dan Bida Berengar, kita menyatakan bahwa mereka adalah musuh kekristenan, karena banyak kerajaan seperti itu akan ragu untuk berdagang dengan Berengar di masa mendatang. Meskipun ia masih akan berdagang dengan kaum Muslim dan Ortodoks, sebagian besar jaringan perdagangannya di seluruh Eropa akan terhenti total. Namun, sang kardinal tidak yakin dengan rencana Paus, ia tahu bahwa saat itu, Thaler dan Gulden Austria telah menjadi mata uang bersama dalam perdagangan internasional. Tidak akan mudah membujuk negara-negara tetangga Austria untuk menghentikan transaksi mereka dengan Berengar hanya karena ia adalah musuh Vatikan. Meskipun ragu-ragu, kardinal memilih untuk tetap diam mengenai masalah ini, ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar tentara salib akan kalah dalam perang ini, dan dengan demikian, mengakhiri era supremasi kepausan di Eropa. Lagi pula, Berengar tetap tak terkalahkan dalam pertempuran, dan hanya masalah waktu sebelum ia melepaskan senjata yang tak bertuan yang akan membuat jumlah mereka tak berdaya sama sekali. Karena itu, ia mendesah berat sebelum menganggukkan kepala, dengan begitu, ia menerima nasibnya dan nasib gereja Katolik. Dengan kepemimpinan seperti Simeon dan Julius, hanya masalah waktu sebelum era kekuasaan Paus berakhir. Dengan pemikiran ini, ia memasang wajah ramah dan berbicara kepada Julius seolah-olah semua yang dikatakan pria itu tak terelakkan. Terima kasih telah menjelaskan alasan Anda kepada saya. Yang mulia, seperti biasa, sangat memahami hal-hal ini, dan saya menantikan hari di mana kita akan mendatangkan murka Tuhan atas si Bida ini dan para pengikutnya. Permisi, ada beberapa hal yang harus saya urus. Julius mengangguk. Akhirnya, ia berhasil menyadarkan si penentang ini, yang selalu menentang tindakan langsung apapun terhadap Berengar dan ajaran sesatnya. Tanpa disadarinya, sang kardinal telah kehilangan kepercayaan sepenuhnya pada kemampuan kepausan untuk memenangkan perang ini dan berencana untuk membelot ke reformasi Jerman pada kesempatan pertama. Karena itu, Julius menyeringai jahat sambil memikirkan apa yang akan dilakukannya terhadap Berengar setelah ia berhasil menangkap raja muda itu.
Berengar telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Kepausan, sehingga hukumannya akan berat. Tentu saja, nasib seperti itu hanya bisa terjadi jika ia dan para pejuangnya menang dalam upaya mereka selanjutnya untuk menggulingkan Berengar. Apakah gereja Katolik dan seluruh kekuatannya mampu melakukan hal tersebut masih harus dilihat. Sementara gereja Katolik mulai berupaya mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membangun pasukan feodal yang mampu menginvasi Austria, Berengar telah memulai proses industrialisasi. Pada saat tentara Katolik dan sekutu mereka menginvasi wilayahnya, mereka akan berperang melawan kekuatan yang jauh lebih modern daripada yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.